Oke, minta perhatian semuanya ke depan. Sambil temennya lagi pasang ini kabel, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai belajar, silakan dilihat dulu di mejanya. Barangkali masih ada benda-benda yang tidak diperlukan dalam pembelajaran. Silakan dimasukkan ke dalam laci terlebih dahulu. Silakan keluarkan buku bahasa Indonesia-nya, buku paketnya, buku catatan kalian. Silakan ketua kelas pimpin doa. Baik, pelatihan semuanya sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baik kita dulu agar semua pembelajaran nantinya dapat kita gunakan untuk baik di Quran. Berdoa dimulai. Terima kasih ketua kelas. Berikutnya saya izin kajian terlebih dahulu. Hikari, Abdul, Adlin, Aira, Aji. Dua orang yang tidak hadir karena sakit, Enzo dan si Fatir. Kemarin kita sudah memasuki materi baru, yaitu apa? Teks biografi. Apa yang sudah kalian pelajari di pertemuan minggu lalu? Pengertian dari geografi, ide pokok dan ciri-cirinya dari sebuah ide pokok dan ide penjelas. Sebelum kita menulis sebuah biografi, terlebih dahulu kita harus mengetahui ya. Kalau kita sudah tahu tentang ide pokok dan ide penjelas, kita harus tahu apa yang terlebih dahulu kalau kita menulis sebuah teks. Strukturnya. Apa sih struktur menurut kalian? Tahap-tahap, urutan, susunan, ya, semua betul tentang struktur. Jadi, ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama kita akan mencoba menganalisis teks biografi untuk menemukan gagasan pikiran dan pesan. Kemudian kita akan memahami dan menganalisis struktur dari teks biografi. Kenapa sih harus biografi? Ya, sesuai dengan tugas saya yang sudah saya berikan. Nanti kalian diminta untuk menulis biografi dari tokoh atau idola kalian. Biografi ini sama saja kita kepo, stalking, mencari sebanyak apapun informasi dari idola kita. Nah, biografi ini versi premiumnya. Siapa yang mau membaca? Paragraf utama. Boleh baca. Bung Hatta tidak mudah tergoda kata. Bagi pejabat di Indonesia, kisah kejujuran Muhammad Hatta mungkin adalah sebuah legenda. Bung Hatta yang pernah menduduki jabatan sangat. Paragraf pertama ini terdiri dari berapa kalimat? Terdiri dari 3 kalimat. Dari 3 kalimat itu mana yang ide pokok? Kalimat pertama, kisah kejujuran Muhammad Hatta. Tuh, masih pada ingat ya. Lanjut paragraf kedua, silakan. Apa yang dimaksud uang saku dalam teks tersebut? Ada yang bisa menjelaskan apa uang saku? Uang jajan. Uang saku dalam teks itu disebutkan uang tambahan dari pemerintah untuk menyokong kebutuhan lain dari usaha dalam perjalanan tersebut. Lanjut yang kedua. Apa saja alasan yang mendasari Muhammad Hatta sangat menolak uang pemberian dari Sumarno? Boleh si siapa? Abdul. Karena menurut Bung Hatta, uang itu adalah uang dari rakyat yang harus dikembalikan lagi kepada. Silakan kalian membentuk kelompok yang sudah saya bentuk di minggu lalu. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8, kelompok 9 paling belakang. 9 kelompok kan? Silakan 1 menit tanpa berisik. Bergabung ke kelompok masing-masing.
Silakan dilihat ke depan. Terlebih dahulu kalian pahami tentang struktur teks dari biografi. Pengenalan tokoh, siapa dia, nomor lahir, latar belakang keluarga. Ya, struktur yang pertama itu ada orientasi. Di teks biografi Bung Hatta, menurut kalian peristiwa pentingnya ada di paragraf berapa? Paragraf 3, yaitu pada tahun ketika sudah tidak menjadi wapres, Bung Hatta diundang ke Irian Jaya, kemudian diberikan uang saku. Itu kejadian atau peristiwa yang pertama. Biografi. Kita akan berlatih menganalisis struktur, kemudian kita juga akan mencari gagasan atau pesan dari teks biografi. Di situ teks biografi apa? R.A. Kartini. Yang silakan jawab pemahaman awal. Siapakah tokoh dalam teks tersebut? Kemudian apa latar belakang dari tokoh tersebut? Pas dua atau enggak nomor itu kan masih kita kan bilang itu kayak ini ya apa ini sih gagal pertama semua temanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 hari ini akan mempresentasikan hasil kerja kami KPD ya. Langsung saja untuk bagian A yaitu pemahaman awal info. Yang pertama, siapakah tokoh dalam teks tersebut? Tokoh dalam teks tersebut adalah Raden Ajeng Kartini. Kemudian apa latar belakang singkat dari tokoh tersebut? Nah, Raden Kartini ini lahir di Jepara dan berasal dari keluarga yang berpengaruh serta diperbolehkan di sekolah. Jadi, Raden Kartini ini mempunyai akses pendidikan yang eksklusif atau lebih baik daripada pribumi di Jepara yang lain. Dan dia juga bersekolah di Belanda. Dan yang ketiga adalah peristiwa apa yang menonjol dari kehidupan tokoh. Kalau kami menjawab bahwa peristiwa yang menonjol ketika Raden Kartini mendirikan sekolah untuk pribumi atau untuk perempuan yang masih tertinggal jauh atau memiliki status sosial yang lebih rendah daripada laki-laki, karena pada masa itu perempuan dianggap sebagai hanya pekerja rumah tangga dan tidak boleh atau tidak layak untuk bersekolah dan memiliki pendidikan. Kemudian yang B, analisis struktur. Untuk bagian struktur orientasi itu ada di paragraf 1 sampai yang kedua. Alasannya karena di dalam paragraf tersebut berisi pengenalan tokoh. Kemudian peristiwa pentingnya ada di paragraf 3 sampai paragraf 7. Alasannya karena menjelaskan perjuangan dan riwayat semasa hidup Raden Ajeng Kartini. Yang terakhir ada reorientation-nya ada di bagian paragraf ke-8 atau bagian paragraf terakhir. Alasannya karena berisi dedikasinya selama perjuangan. Selanjutnya untuk bagian B. Untuk mengaji ke depan struktur, apakah urutan struktur sudah runtut? Jelaskan. Hasil diskusi kami, urutan strukturnya sudah runtut karena peristiwa yang dijelaskan sudah menurut.
kronologis, dan mudah dipahami. Nomor 2, bagian mana yang paling benar? Mengapa? Diskusi kami, ketika beliau mendirikan sekolah dengan tujuan memajukan jurusan mantap di bumi, dan beliau dibantu oleh temannya dari belajar. Selanjutnya, analisis gagasan dan pesan. Apa gagasan utama dari teks tersebut? Gagasan utama dari teks tersebut adalah biografi dan kisah gagasan. Selanjutnya, aku pesan yang ingin disampaikan penulis. Jadi menurut kami, penulis ini ingin mengajarkan atau menyampaikan bagaimana pemikiran Kartini ini mengubah pandangan masyarakat, terutama masyarakat Belanda terhadap perempuan pribumi di Jawa. Selanjutnya, apakah pesan tersebut masih relevan dengan kehidupan saat ini? Menurut kami iya, karena terus menginspirasi perempuan untuk setara dan tetap berkarya, atau kesetaraan gender, dan juga menginspirasi tokoh-tokoh nasional kayak contohnya Versu Pratman yang berlagu Inti Hati. Terus yang bagian D itu nilai apa aja nilai yang dapat dipelajari dari tokoh, antara lain nilai kegigihan, keberanian, empati yang baik, dan juga kesadaran diri sendiri untuk membantu orang lain. Jadi terakhir, apa aja sih contoh beberapa dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya antara lain memiliki rasa ingin tahu yang banyak dan menyebarkan ilmu yang dimiliki kepada orang lain, memiliki rasa ambisius yang baik, dan berani mengambil langkah awal atau kayak keluar dari zona nyaman untuk membuat suatu perubahan berkelanjutan, dan memiliki dampak yang realistis serta positif untuk masa depan. Oke, jadi sekian dari pemaparan dan jawaban yang kami dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan dari kelompok 8 sendiri, sebenarnya itu kurang lebih hampir sama dengan kelompok Mika, yaitu kelompok 5. Namun, kalau misalkan dari kelompok kami, yang pada bagian peristiwa pentingnya itu difokuskan kepada paragraf keempat dan keenam. Kenapa seperti itu? Karena di paragraf keempat itu, dia itu menjelaskan lihat dari inti perjuangannya si Kartini ini, yaitu memperjuangkan hak perempuan agar bisa memperoleh pendidikannya. Jadi ini tuh seperti awal perubahan dari perjuangannya RA Kartini. Jadi kami fokuskan ke paragraf 4. Nah, setelah itu juga ada paragraf yang ke-6, yang dimana pemikiran Kartini ini tentang emansipasi perempuan tersebar luas. Nah, jadi itu dikenal masyarakat, lalu juga menginspirasi perjuangan perempuan. Jadi sebenarnya itu hampir sama dengan kelompok 5, tapi kita itu bedanya difokuskan saja ke paragraf 1. Berarti ada dua peristiwa dalam peristiwa penting kita. Iya. Fokusnya ada di Iya. paragraf keempat ya. Sebenarnya emang semuanya itu penting, tapi kalau misalkan tadi kan Bapak juga sempat bilang bahwa peristiwa penting itu cukup 2 saja, dan menurut kami itu 2 itu memang yang paling penting. Oke, tepuk tangan untuk Kevin. Kita juga sebenarnya agak sama dengan kelompok kelompok 8 dan juga berbeda dengan kelompok yang 5. Kami yang berbeda itu cuma di bagian peristiwa pentingnya. Kalau misalnya yang prioritasnya kita setuju bagian peristiwa 8, karena itu yang menyebutkan dedikasi yang ditinggalkan kepada kita. Tapi untuk yang peristiwa pentingnya kami memilih untuk di bagian paragraf 3, 4 dan 3 sampai 6 paragraf. Mengapa di paragraf 3 kami juga masukkan, karena paragraf 3 juga itu diberikan karya-karya yang dia buat dan menjadi alasan mengapa dia menekuni di bidang pendidikan tersebut. Jadi cuma beda di bagian peristiwa pentingnya saja kami memasukkan paragraf 3 karena dia juga peristiwa ini juga penting karena dia menjelaskan asal usul dan mengapa sih dia si Kartini itu tertarik dengan bidangnya, pendidikannya, karya apa saja yang dia tertarik. Gitu. Tapi di peristiwa penting itu dari paragraf 3 sampai berapa? Kamu tulis 3 sampai 6. Artinya paragraf 7 dan 8 masuk 6. reorientasi. Jadi kami berbeda dengan kelompoknya kelompok 5 dan kelompok 8 ya. Kalau kelompok 5 menyebut reorientasi ada di paragraf ke-8. Oke, tepuk tangan untuk Ian. Kita lihat ya, dikasih ya. Untuk orientasi itu ada di paragraf yang pertama dan yang kedua. Alasannya kenapa?
pendidikan. Berisikan latar belakang riwayat lahir sampai riwayat pendidikan dari cetak dan ini. Betul. Jadi orientasinya ada di paragraf 1 dan paragraf 2. Peristiwa pentingnya paragraf 3 sampai dengan paragraf 7. Karena di paragraf 7 masih ada peristiwa pentingnya. Yaitu apa isinya? Paragraf 7. Capaian ini pencapaian masuk dalam peristiwa penting karena itu ada keberhasilan tokoh. Ya, jadi reorientasinya hanya ada di paragraf 8. Silakan diperbaiki yang masih keliru coba. Diperbaiki yang masih keliru. Kita mulai untuk kelompok 5. Sudah semua begitu ya? Kalau begitu siapa yang mau merangkum pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Iya. Baca. Simbolnya apa baca? Kita kembali. Dari pembelajaran kita hari ini kita mengenali pada semiotis. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu kita bisa menganalisis dari sebuah teks biografi itu di mana-mana saja struktur-struktur yang ada, dari mulai struktur orientasikan, terus dari struktur penting dan juga dari orientasi. Dengan juga kita dikasih tugas yaitu untuk menganalisis pada halaman 130 yaitu biografi tentang R.A. Kartini. Oke, silakan tambahkan. Iya, tambahkan ya. Jadi tadi kamu 9 bintang pada bisa pagi hari ini. Mungkin untuk menambahkan sebenarnya agak sama dengan kita belajar dulu sama biografi. Untuk hari ini kita sudah belajar apa pengertian dari biografi, definisinya, ciri-cirinya, strukturnya, dan bagaimana cara sudah dijelaskan ini pokok yang tidak jelas itu berarti usul dari paragraf itu sendiri, terdiri dari apa saja dan bagaimana cara kita bisa mengidentifikasi ini pokok dengan jelas dan bagaimana kita bisa mengidentifikasi paragraf tersebut masuk ke dalam struktur apa melalui teks biografi di yang namanya itu Muhammad Hatta, Bung Hatta, di kelas 26 dan kita dengan tugas di halaman teks dengan teks biografi halaman 130 mengidentifikasi struktur yang saja apa saja yang bisa kita petik dari teksnya dan mengetahui dari definisi dari strukturnya. Oke, terima kasih Yan. Terakhir, silakan jelaskan orientasi itu apa, peristiwa penting itu apa. Orientasi itu apa, peristiwa penting itu apa, dan orientasi itu isinya apa saja. Orientasi itu isinya pengenalan tokoh, Pak. Kalau tokoh mulai dari kayak nama-nama tokohnya, terus dia dari mana, apa, terus latar belakangnya apa. kemudian di peristiwa penting. Nah, kalau isi biografinya kayak tentang perjuangannya si tokoh tersebut, kayak ada hambatannya, terus ada kegagalannya, terus juga keberhasilan tokoh tersebut juga. Yang terakhir orientasi. Orientasi adalah kesimpulan dari kita biografi tersebut. Untuk tugas akhir di bab ini, kalian menulis teks biografi tokoh idola kalian dan harus sesuai dengan struktur teks biografinya. Ada pertanyaan untuk pembelajaran kita pada hari ini? Di kumpulnya nanti. Minggu depan kita masih belajar tentang ejaan dan tanda baca. Iya, jadi masih ada 2 pertemuan lagi untuk pengumpulan teks biografi idola. Tapi bisa
Boleh dijelaskan sekarang. Kan kalian sudah tahu strukturnya. Kerjakan di buku itu saja. Draftnya. Ya. Apa yang salah? Kan pasti ini akan berbeda pandangannya, beda orientasi. Tidak masalah. Boleh di list ya biar nggak sama. Bebas ya pokoknya ya. Ada lagi pertanyaan untuk struktur teks biografi? Cukup? Karena nanti yang dikumpulkan adalah videonya. Di dalam video itu minimal 2 menit. Videonya bebas. Boleh kalian munculkan atau langsung ke kamera. Dimunculkan saja suaranya sudah kalian boleh. Bebas. Ada pertanyaan lagi? Jelas semuanya? Untuk struktur sudah jelas? Siap, jelas. Minggu depan kita akan belajar tanda baca, ejaan dan tanda baca serta kebahasaan dari teks biografi. Kemudian di minggu depan lagi baru kita coba untuk menulis. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk pemberian kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat untuk kalian semua. Silakan ketua kelas yang pimpin doa untuk menutup pemberian kita pada pagi hari ini. Oke, baik teman-teman semuanya, mari kita meletakkan semua handphone dan buku di atas meja. Letakkan terlebih dahulu dan kita baca berdoa. Menutup pembelajaran bahasa Indonesia ini, berdoa dimulai. Apa yang kita doa? Berdoa selesai, merisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.